Selamat datang di Gadoga. Hari ini kita akan review smartwatch dengan desain yang anti-mainstream, yaitu Rockbit Tank M1. Kita akan tes fitur dan sensor-sensornya. Sebelum itu, mari kita unboxing terlebih dahulu. Desainnya bisa dilihat ini nggak terlalu umum atau berbeda dari kebanyakan smartwatch yang beredar di pasaran saat ini. Menurut info, jam ini menggunakan high aluminium alloy frame yang memiliki ketahanan korosi lebih baik dibandingkan zinc alloy. Ada 4 tombol dengan fungsinya masing-masing. Bagian atasnya ini terbuat dari metal, sementara bagian bawahnya ini dari plastik. Jam ini memiliki ukuran lebar 51 mm dengan panjang lak-tulak 52 mm, jadi masuk kategori besar. Memiliki ketebalan 13 mm termasuk sensor. Untuk talinya sendiri terbuat dari karet yang cukup nyaman digunakan. Berikut tampilannya saat digunakan oleh saya sendiri. Layarnya berukuran 1,45 inci menggunakan teknologi IPS. Walaupun layarnya IPS, tapi tingkat kecerahan dan saturasi warnanya ini bagus sih. Hampir mirip seperti layar AMOLED. Di luar ruangan masih bisa cukup terlihat dengan tingkat pengaturan kecerahan di tingkat maksimal. Ada 6 watch face yang bisa dipilih, tapi hanya satu yang bisa diganti-ganti melalui aplikasi FitCloud Pro. Pilihan watch face-nya cukup banyak dan termasuk ada yang bagus-bagus sih menurut selera saya. Kalau mau pakai foto sendiri untuk watch face-nya, bisa pakai yang ini, pilih yang ini ya. Kita bisa atur warna dial jam dan juga posisinya. Tampilan foto di jam ini sangat tajam dan halus karena resolusi layar sudah 360 x 360 pixel. Untuk menyalakan layar bisa dengan memencet tombol apa aja atau dengan menggunakan fitur Raise to Wake. Untuk responsivitas layarnya sendiri adalah cukupan, kadang ada sedikit jeda saat scroll layar tapi masih manageable lah. Tombol kanan atas adalah untuk masuk ke menu, dan khusus yang kanan atas ini bisa diputar atas bawah untuk pilih menu. Tombol kanan bawah untuk kembali, tombol kiri atas untuk masuk ke menu olahraga, dan tombol kiri bawah untuk mengaktifkan voice assistant. Voice assistant ini berfungsi kalau jam terkoneksi ke ponsel Set ya. the alarm for 7 p.m. Oke, alarm Anda disetel untuk pukul 19. Swipe bawah akan buka quick setting seperti atur tingkat kecerahan layar, masuk ke pengaturan, find my phone, do not disturb, flashlight, dan lain-lain seperti yang terlihat. Swipe kanan akan masuk ke beberapa quick setting lainnya dan juga recent menu. Swipe kiri akan masuk ke menu widget dan kita bisa pilih widget apa saja yang ditampilkan. Swipe atas akan membuka menu notifikasi. Belum ada pilihan untuk quick reply pesan WhatsApp atau lainnya. Kalau ada notifikasi masuk, jam akan bergetar dan kekuatan getarannya ini cukupan dan kita bisa atur juga kekuatannya. Melalui aplikasi FitCloud Pro, kita bisa juga atur aplikasi apa saja yang bisa mengirimkan notifikasi ke jam. Smartwatch ini support Bluetooth call, berikut kualitas suara mic-nya. Belum mendukung WhatsApp call setidaknya di ponsel Android. Test 1 2 3, test 1 2 3, test mic, test mic, test 1 2 3, test 1 2 3, test mic, test mic. Support musik control untuk play, pause, next, previous, dan pengaturan volume. Jam ini belum bisa simpan file musik langsung di jam ya, jadi hanya untuk kontrol musik player atau media player. Jam ini juga bisa berfungsi sebagai Bluetooth speaker, jadi suara dari ponsel ini bisa diteruskan langsung ke jam. Sekarang kita masuk ke fitur olahraganya. Ada 8 jenis olahraga yang bisa dipilih seperti terlihat. Ada pilihan olahraga swimming atau berenang, tapi untuk jam fashion seperti ini saya nggak terlalu saranin sih untuk terlalu lama di bawah berendam. Kalau kecemplung ke air tuh nggak masalah, tapi jangan terlalu lama dibiarkan di dalam air. Ini hanya saran aja ya. Untuk pilihan jenis olahraganya bisa ditambah melalui aplikasi FitCloud Pro, tapi ini hanya lebih ke pembedaan tagging atau nama aja. Untuk data olahraga yang direkam umumnya sama, yaitu waktu, heart rate, dan kalori. Untuk fitur olahraganya, walau sebagai pelengkap aja, namun bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk akurasi steps, jika dibandingkan dengan penghitungan manual 1000 langkah, memiliki akurasi 97-99%.
Akurasi stepsnya ini lebih baik saat digunakan untuk berlari dibandingkan saat digunakan untuk berjalan. Untuk akurasi heart rate dibandingkan dengan heart rate belt ini cukup baik, walaupun kecepatan update-nya tentu saja lebih cepat heart rate belt. Untuk fitur kesehatan lainnya ada sleep monitor yang berfungsi dengan baik, namun belum bisa mendeteksi tidur siang. Ada fitur blood oxygen, fitur blood pressure saya yakin ini hanya estimasi aja, bukan tekanan darah aktual. Untuk remote kamera adalah untuk ambil foto menggunakan aplikasi kamera VidCloud Pro. Tidak bisa pakai aplikasi kamera bawaan handphone. Mendukung Shake to Capture. Untuk daya tahan baterai diklaim mencapai 2 minggu dengan pemakaian normal dan 3 hari dengan pemakaian berat. Dari penggunaan aktual, baterainya bisa bertahan antara 7-10 harian. Ini termasuk cukup awet. Berikut adalah fitur-fitur lainnya dan juga kesimpulan. Jualan utama dari Rockbit Tank M1 adalah desain yang bold dan berbeda dari kebanyakan smartwatch yang beredar di pasaran saat ini. Satu hal yang saya sayangkan adalah tulisan GSH-OCK ini. Walaupun orang lain mungkin nggak akan perhatikan dan hanya yang punya aja yang tahu. Tapi menurut saya sih mending nggak usah ditulis sekalian. Di luar itu, Rockbit Tank M1 ini bisa jadi pilihan untuk orang yang lagi cari smartwatch dengan fungsi Bluetooth Call dan juga fungsi-fungsi dasar dari sebuah smartwatch. Untuk harganya ini di bawah 500.000 saat saya buat video ini, link pembelian ada di deskripsi video. Semoga video ini bisa berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.